Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Hari Ahad malam menyambut hari Senin. Kali ini gua ingin ngobrol ringan, jadi begini. Manchester United seperti diinformasikan dan gua bahas juga di salah satu konten terakhir gua ya, kalau gue lupa John Murtough atau Richard Arnold, kayaknya John Murtough deh atau Richard Arnold, gue lupa. Pokoknya yang jelas Manchester United ini mengatakan ya, dan ini juga ada di manunited.com, kalau musim depan, karena begini, kegiatan transfer di musim panas ini itu ahead atau lebih mendahului dari rencana dalam tanda kutip, sehingga konsekuensinya Manchester United ada dua kemungkinan. Nomor satu, di bulan Januari nanti tidak begitu aktif dalam bursa transfer. Yang kedua, di musim panas, karena memang konsentrasinya nampaknya akan langsung ke musim panas tahun depan, itu tidak akan seperti musim panas tahun ini. Pemain yang didatangkan atau mungkin value yang didatangkan, yang artinya harga pemain itu tidak sebesar musim panas kemarin. Gue juga udah singgung di konten gue mengatakan, dan sudah beberapa kali ya, kalau ini memang dalam tanda kutip hal yang hampir sama dilakukan oleh Manchester. Oh sebentar, gue ini sambil nonton Nation League. Belanda 1-0 menghadapi Belgia. Virgil van Dijk baru bikin gol ini, cukup menarik dari tendangan corner, sundulan dari tendangan corner. Oke, langsung balik lagi ya, maaf. Ini seperti apa yang dilakukan manajemen Manchester United dengan manajer-manajer Manchester United sebelumnya. Louis van Gaal, Jose Mourinho. Di musim pertama ketika mereka datang, ini memang prestasi klub di musim sebelumnya ini kan tidak bagus, sehingga mereka disuntik dana besar. Lalu di musim kedua mulailah turun, ya kan. Biasanya mereka juga akan mengalami masa sulit, dan ini menurut gua mudah-mudahan tidak terulang di Erik ten Hag, karena Erik ten Hag ini blueprint atau rencananya itu memang proses ini akan memakan waktu panjang ya. Ada yang bilang 2 musim, ada yang bilang 3 musim. Butuh support Erik ten Hag. Nah, support ini kan bisa berupa banyak hal. Bisa memang budget untuk transfer, ataupun juga ketika Erik ten Hag ini membuat kebijakan yang berkaitan dengan tim di atas lapangan. Ya, manajemen ini setuju melepas pemain, meminjamkan pemain, melakukan peraturan ABCD, katakanlah demikian. Ini manajemen mendukung, dan ini menurut gue yang harus dilakukan. Artinya kalau yang didukung oleh manajemen, jangan pemainnya dulu, tapi manajer dulu. Ini kan soalnya di musim-musim yang lalu tidak demikian. Nah, yang kabar yang terbaru yang gue dapatkan terkait dengan support dari manajemen di musim panas tahun depan, ini kabarnya sekitar 70 juta sampai dengan 100 juta maksimal yang akan dikeluarkan atau budgetnya untuk melakukan kegiatan transfer. Jelas ini merupakan di bawah dari musim panas tahun ini, di mana Anthony saja kan sudah 100 ya kan. Anthony saja sudah 100. Lalu pemain-pemain lain, memang betul Christian Eriksen ini gratis ya kan, tapi pemain-pemain lain, Lisandro Martinez itu kan juga cukup besar, Casemiro pun juga demikian. Banyak memang dari sisi value. Nah, musim panas tahun depan menurut gue akan jadi tantangan bagi Erik ten Hag, karena budgetnya katakanlah jadinya 70 juta. Ini turunnya kan cukup banyak. 70 juta itu gue belum tahu apakah itu termasuk gaji atau memang hanya biaya transfer saja. Dan Manchester United di bursa transfer, kalau memang budgetnya 70 juta, ya ini memang akan berat. Karena klub-klub lain ya, ketika Manchester United ini melakukan aktivitas di bursa transfer, harganya ini kan tinggi. Bahkan pemain yang biasanya mungkin valuasinya 10 juta, 20 juta ini bisa naik cukup banyak. Karena mereka tahu yang mengincar adalah Manchester United.
Oleh karena itu 70 juta ini harus benar-benar katakanlah 70 juta sekali lagi ya musim panas. Ini harus diatur dengan sangat cermat, cerdik juga. Memang ada pemain-pemain yang sering dikaitkan atau bahkan menurut gua ya mungkin akan pas. Tentu saja gua tahu unsur terpenting adalah dari Erik ten Hag. Tapi gua sebagai fans tentunya juga punya pendapat katakanlah demikian untuk Manchester United untuk merekrut pemain A, B, C, D. Cuman ya gue juga harus realistis kalau memang budgetnya ini 70 juta nih akan sangat berat. Nah, gue sekarang kali ini akan mencoba mereka-reka kalau dengan betul 70 juta siapa yang bisa diambil. Asumsi gue tetap Manchester United membutuhkan 3 pemain di 3 posisi yang berbeda. Bek kanan, gelandang, dan juga penyerang. Itu asumsi gue nomor 1. Jadi tetap 3 pemain, 3 posisi yang berbeda. Nomor 2 asumsi gue adalah melihat pergerakan dari Erik ten Hag di musim panas tahun ini ya, bursa transfernya. Erik ten Hag nampak sekali dalam mengincar pemain ini dari lingkaran terdekatnya dia dulu. Eredivisie, pemain Belanda, ya kan, atau bahkan pemain Ajax. Dan menurut gue sangat masuk akal karena Erik ten Hag tidak ingin terlalu bermain dengan resiko. Artinya mengambil pemain yang dia tidak ketahui. Karena prinsip dia kan jelas. Dia mendatangkan pemain, bukan cuma sembarang mendatangkan pemain, tapi pemain yang tepat. Yang tepat menurut dia. Nah, tahu dari mana dia ini tepat atau tidak? Ya tentu saja yang dia kenalin. Baik itu secara langsung di Ajax maupun juga di Eredivisie ataupun juga pemain Belanda. Kenapa? Ya pemain di Eredivisie, kalau di Ajax jelas sudah pernah dilatih sama Erik ten Hag. Tapi kalau di Eredivisie dia bisa mendapatkan datanya dari mantan kolega-koleganya dia di Eredivisie. Artinya kolega ini adalah manajer tim lain di Eredivisie, ya kan. Belum lagi ketika dia masih melatih Ajax pada saat itu kan mungkin berhadapan langsung dengan pemain-pemain tersebut. Jadi dia tahu betul. Contohnya Tyrell Malacia. Ataupun juga pemain Belanda, tim nasional Belanda contohnya, yang menurut gue dia bisa menggunakan koneksinya karena dia juga orang Belanda kan, yang mungkin lebih erat untuk mendapatkan data-data dari pemain yang diincar tersebut. Oleh karena itu gue berasumsi pemain ini akan diambil dari Eredivisie, katakanlah demikian. Nah, dari 2 poin asumsi gue ya, sekali lagi ini asumsi subjektif ringan amatiran gue, 3 posisi, pemain dari Eredivisie, harga maksimal 70 juta untuk 3 pemain tersebut. Gue mengalami kesulitan sih sebenarnya, tantangan juga ya. Karena pemain-pemain yang bagus rata-rata harganya mahal. Tapi gue mendapatkan 3 nama yang akan gue sampaikan di konten kali ini. Langsung aja untuk posisi bek kanan. Gue tahu ada Dumfries, ya kan, ini juga sempat dikaitkan dengan Manchester United, pemain yang sekarang pemain tim nasional Belanda, ya kan, Jurriën Timber pun juga demikian. Tapi gue pikir dengan 70 juta 3 pemain datangkan Dumfries atau Jurriën Timber tidak mungkin. Mereka harganya pasti sudah mahal banget. Jadi gue coba cari-cari lagi siapa. Nah, gue ketemu ini. Lutsarel Geertruida. Pemain ini adalah pemain Feyenoord sekarang ya, berusia 22 tahun yang berposisi sebagai bek kanan. Saat ini dia sedang cedera karena kalau tidak salah ada serangan virus atau seperti apa ya, yang mempengaruhi kekuatan fisik kurang lebih demikian. Jadi dia harus istirahat sekitar sebulan kurang lebih demikian ya. Tapi dia ini merupakan salah satu pemain penting di Feyenoord. Pemain yang kalau menurut Transfermarkt valuasinya ada di angka 12 juta. Jadi tidak begitu mahal ya. 12 juta. Katakanlah ini akan naik, ya mungkin akan jadi 2 kali lipatnya, berarti kurang lebih 24 juta. Menurut gue dalam tanda kutip, untuk ukuran Manchester United, ya bisa lah 24 juta atau 20 juta katakanlah demikian. Ya, dia juga memperkuat Belanda di tim nasional U21, karena dia pemain muda. Dan menurut gue dia akan menjadi saingan yang baik bagi seorang Diogo Dalot karena dia berprospek, bertalenta juga. Walaupun bermain di posisi utamanya adalah bek kanan, tapi dia juga bisa bermain di beberapa posisi bek tengah maupun juga gelandang bertahan. Dan ini menurut gue salah satu
poin plus dari seorang Geertruida. Menurut SofaScore, kekuatan dia nih ada di ground duels. Jadi dia cukup kuat ketika melakukan duels ya. Posisinya sekali lagi kalau menurut SofaScore-nya ada di back kanan. Nah, ini adalah heat maps dia. Bisa dilihat ya, selama musim ini atau musim lalu, gue lupa. Tapi yang jelas bisa dilihat dia memang daerahnya banyak di daerah sebelah kanan. Dengan mayoritas agak sedikit ke depan itu ya. Karena di lini tengah agak depanan sedikit, itu yang paling banyak heat maps-nya. Menurut WhoScore, kekuatan dia ada pada passing ya, holding the ball, dribbling dia juga oke. Kekurangannya dia ada pada crossing. Gayanya dia adalah dia suka bermain pendek, umpan-umpan pendek. Nah, menurut gue ini hampir cocok ini dengan gaya main seorang Erik ten Hag. Tyrell Malacia itu juga sebenarnya crossingnya tidak bagus-bagus banget, tidak excellent begitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan pemain lain di backside, katakanlah Trent Alexander-Arnold yang bola matinya cukup jago. Tyrell Malacia kan tidak demikian. Diogo Dalot pun juga tadinya tidak begitu bagus crossingnya, tapi bisa dipoles oleh Erik ten Hag sehingga sekarang crossingnya dia mengalami peningkatan. Geertruida pun juga gue pikir demikian, tapi basicnya dia, fundamennya dia ya, pondasinya dia nih, gue pikir sih mirip dengan apa yang dipunyai katakanlah oleh Tyrell Malacia. Umpan pendek ya kan, holding the ball, dribbling oke. Nah, ini ada pada diri Geertruida. Sekarang berapa tadi? Geertruida ya katakanlah 20 juta ya. Tadi kan kalau Transfermarkt valuasi ada di angka 20 juta. Dan pemain ini masih muda juga, 22 tahun. Sekarang kita ke lini tengah. Salah satu calon sih sebenarnya, gue sempat melihat Quinton Timber. Ini kalau tidak salah saudaraan sama Jurriën Timber ya. Di angka 8,5 juta. Pemain 21 tahun, masih muda juga ya kan. Tapi gue melihat, dia pemain tim nasional Belanda juga nih yang umur 21. Tapi gue melihat, oke, harga dari Quinton Timber mungkin oke. Tapi gue pikir dia masih terlalu hijau. Apakah dia siap ya kan? Karena posisi lini tengah nih butuh orang yang ada pengalaman juga. Dia bisa bermain di central midfield, defensive midfield, dan juga attacking midfield. Dan setelah gue cek, dia nampaknya lebih ke central midfield gitu loh. Posisinya agak sedikit kurang turun ke bawah. Menurut gue dengan amatiran, posisi Christian Eriksen atau posisi dari pemain yang tadinya diincar Frenkie de Jong ini agak sedikit ke bawah begitu loh. Nomor 8 memang betul, tapi agak sedikit saja ke bawah. Nah, seperti yang gue katakan di beberapa video yang sudah agak lampau ya, tentang alternatif dari seorang Frenkie de Jong, gue menjagokan seorang Teun Koopmaniers. Sekarang pun juga gue tetap menempatkan seorang Teun Koopmaniers, pemain tim nasional Belanda ya, berusia 24 tahun, yang sekarang ini memperkuat Atalanta. Valuasinya menurut Transfermarkt ada di angka 25 juta. Dia bisa bermain di posisi tengah ya, berbagai posisi, defensive midfield itu yang paling terkuatnya, lalu juga central midfield dan juga attacking midfield. Ini merupakan heat maps dari seorang Teun Koopmaniers dan posisinya pun juga lebih di daerah sebelah kiri. Sama seperti Frenkie de Jong, sama juga seperti daerah operasinya Christian Eriksen. Jadi gue berpikir ya dia mungkin bisa dijadikan pesaing dari seorang Christian Eriksen di Manchester United. Gayanya dia atau kekuatannya dia nih ada di high pressing dan juga playmaking. Berarti dia pemain yang memang punya visi bagus ya kan. Kualitas umpannya pun juga bagus. Dan menurut gue ya sekali lagi dia punya kemampuan untuk bermain di posisi nomor 8 katakanlah demikian ya. Dari situ gue berpikir ya kalau seandainya Teun Koopmaniers ini datang, maka lini tengah Manchester United akan semakin kaya pilihan. Saingan juga akan semakin ketat. Tapi sekali lagi kedalaman skuad akan terjaga. Kalau seandainya Christian Eriksen ada kenapa-kenapa, Teun Koopmaniers siap ataupun juga bisa berbagi peran ya. Sehingga kondisi fisik dari pemain Manchester United utamanya di lini tengah, utamanya di nomor 8 ini akan baik karena ya bisa bergantian atau
tidak terforsir satu ke satu pemain, kurang lebih demikian. Dan sekali lagi kalau gua ngeliat dari sisi kemampuan ya kan, dan dari sisi harga juga masih masuk sih menurut gua. Dan lini depan, gua tahu di beberapa video gua sebelumnya gua menyebut seorang Cody Gakpo. Karena memang menurut gua Cody Gakpo pemain yang excellent. Walaupun daerah operasinya lebih di daerah kiri, tapi dia sekarang lagi bagus banget ini. Sempat dikaitkan dengan Manchester United sebelum akhirnya Anthony datang kan. Tapi harganya di 35 juta dan kabar terakhir dikatakan, gue lupa kalau nggak salah dari Fabrizio Romano, kalau PSV Eindhoven ini berharap paling tidak 45 juta bagi seorang Cody Gakpo. Dan bukan tidak mungkin harga ini akan naik kalau nanti di Piala Dunia ya, yang sebelum bursa transfer musim dingin itu akan dilakukan. Kalau Cody Gakpo ini bersinar lagi, maka harganya akan semakin tinggi lagi. Dan melihat budget dari Manchester United yang tadi yang gua asumsikan 70 juta, sulit untuk bisa merekrut banyak pemain, 3 pemain di 3 posisi berbeda. Jadi Cody Gakpo gua tutup dulu nih ya. Gue berusaha untuk cari pemain lain. Nah ini, datanglah gua ke seorang siapa namanya? Bryan Brobbey. Bryan Brobbey, pemain muda, sekarang memperkuat tim nasional 21 dan di pertandingan ini gue sambil nonton by the way ya, Belanda menghadapi Belgia. Bryan Brobbey ini sudah ada di bangku cadangan, artinya diambil oleh Louis van Gaal dari tim 21-nya Belanda ke tim senior. Luar biasa, perkembangannya cukup pesat. Pemain ini bahkan dia mengaku sudah pernah dihubungi oleh Erik ten Hag, tapi dia lebih memilih untuk memperkuat Ajax pada saat itu. Ya kan? Bagaimana nanti musim panas tahun depan, apakah akan berubah pikirannya? Bisa jadi. Pemain ini berusia 20 tahun, center forward 180 cm, 1,8 meter ya. Dan bisa dilihat nih transfer history dari seorang Bryan Brobbey. Baru saja dia ditransfer senilai 16,3 juta euro dari Red Bull Leipzig. Setelah sebelumnya Ajax ini meminjam Bryan Brobbey untuk musim lalu dan tampilannya cukup bagus di tangan Erik ten Hag. Dan ini menurut gue salah satu kelebihan ya. Dia sudah pernah bekerja dengan Erik ten Hag. Bahkan ya gue ulangi lagi, Erik ten Hag pernah menghubungi Bryan Brobbey ingin diajak ke Manchester United. Ini adalah capaian Bryan Brobbey di liga domestik di beberapa tim ya. Di Ajax musim lalu dia mencetak 7 gol dari 11 pertandingan. Musim ini dari 7 pertandingan dia sudah menciptakan 3 gol. Menurut gue Bryan Brobbey ini punya masa depan yang cerah, yang bagus. Karena ya bisa dilihat dia dari Red Bull ke Ajax, akhirnya dipermanenkan oleh Ajax. Di level tim nasional pun juga demikian, memperkuat U21, sekarang sudah bisa dipanggil juga ke tim nasional senior walaupun usia masih 20 tahun. Gua pikir dia bisa dijadikan sebagai pelapis rotasi untuk pemain lini depan. Ketika masih belum jelas keadaan Cristiano Ronaldo, apakah musim panas tahun depan akan seperti apa, atau bulan Januari akan seperti apa. Anthony Martial pun juga demikian. Marcus Rashford memang betul bisa ditempatkan sebagai striker, tapi itu bukan posisi terkuatnya menurut gua ya, ringan amatiran. Jadi Bryan Brobbey bisa memberikan warna berbeda ya, keadaan yang berbeda, kedalaman skuad juga, penambahan kualitas. Sekaligus juga ini akan menjadi ujian bagi seorang Bryan Brobbey kalau seandainya memang didatangkan ke Manchester United. Tentu saja faktor Erik ten Hag ini akan sangat penting bagi Bryan Brobbey karena musim lalu dia tampil cukup bagus di tangan Erik ten Hag. Jadi menurut gue, dan Erik ten Hag pun ingin, sekali lagi ya, ingin mengambil Bryan Brobbey. Artinya dia tahu, dia menilai Bryan Brobbey ini bisa nih untuk bermain di Manchester United, untuk bermain di Liga Inggris. Jadi menurut gue, ya kenapa tidak. Dan dari sisi harga tadi kan sekitar 14 juta. Masih masuk menurut gue di budget Manchester United. Katakanlah sekalipun Ajax ini kan ngambil 16 juta nih dari Red Bull. Kalau seandainya dinaikkan harganya oleh Ajax jadi 25 juta atau mungkin 30 juta, gue pikir sih dengan harga pemain yang sebelumnya yang gue sebutkan ya, Geertruida dan juga Toon Koopmeiners, mungkin 70 juta, tapi mungkin nambah sedikit lah, nggak banyak-banyak banget, sehingga dengan budget 70 juta plus sedikit ya,
kita atau Manchester United bisa mendatangkan 3 pemain di 3 posisi yang berbeda untuk menjaga kedalaman skuad, untuk meningkatkan lagi kualitas dari skuad Manchester United di 3 unit yang berbeda. Unit lini belakang, unit lini tengah, dan juga unit lini depan. Ya tentu saja ini masih berasumsi dan berandai-andai, gue tahu itu karena memang ya segalanya masih sangat mungkin terjadi ya kan. Hampir saja bikin gol lagi nih Belanda. Sorry, gue sekali lagi ya sambil nonton ini. Banyak kondisi yang masih bisa terjadi ya. Cuman sekali lagi ini cuman ngobrol ringan amatiran saja. Kalau seandainya 70 juta ingin mendatangkan 3 pemain di 3 posisi yang berbeda, gue merekomendasikan saat ini ya Geertruida untuk posisi bek kanan, pemain Feyenoord, lalu Toon Koopmeiners posisi tengah, pemain Atalanta, dan juga Bryan Brobbey untuk lini depan, pemain muda Ajax. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada 3 nama berbeda dengan harga kurang lebih 70 juta untuk mendapatkan ketiganya. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.